nggak percaya gara-gara dia ngomong begitu. Ya udah, namanya juga demokrasi. Keren. Kayaknya orang-orang banyak masalah hidupnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Soleh Solihun. Ya, Hargain dong. Iya. Lebih semangat dong kenalin gua. Ponakan, episode kali ini spesial sekali. Kita kedatangan Soleh Solihun. Coba Soleh Solihun. Meriah ya. Meriah. Kalau yang punya podcast orang TV serius tuh. Iya. Ada budget buat penonton. Bener. Kalau YouTuber yang pas-pasan mah udah. Iyalah. Nah ini lu sampai segala, wah bener nih. Apa jadi komentarin sama dia? Gue bilang. Beda. Apa? Lu senengnya dibilang sebagai apa sih, Leh? Ya sebagai orang yang baik aja. Kenapa lu? Gila. Siapa yang gak seneng kalau dibilang orang yang baik? Iya bener. Kok lu kayak gak setuju sih? Iya gue setuju. Lu nganggap diri lu udah baik banget sama orang-orang. Ya kan gue tidak pernah mukulin orang. Iya. Ya gue baik, gue anggapnya baik. Gini loh, kena pukulan secara fisik itu sakit ya, tapi kan lebih sakit kena pukulan kata-kata. Sementara nih lu orangnya kan termasuk orang yang frontal ya. Frontal itu buat yang lemah. Bon, lu ngobrol nih. Nih, ketemu kan, cocok. Diprediksi ada Soleh Solihun, di Arobun ada Sandy Ambon. Ini 11-12 sama lu. Kenapa? Baik pasti. Wah, ini kalau udah ada kesepakatan bisa dia ngerubah sendiri. Gua nggak pernah gitu. Kapan gua ngerubah-rubah? Iya deh. Tuh. Ya Gimana? udah, lu lebih seneng selain orang baik, lu lebih seneng dibilang jurnalis, komika, komedian, sutradara, atau si mulut nyinyir? Yang terakhir yang nggak suka. Kalau yang lain mah gue suka. Tapi kan komentar-komentar lu terhadap sesuatu tuh lu cenderung untuk jujur. Iya. I know gitu, lu maksudnya pengennya jujur gitu. Tapi kan lu juga jurnalis ya. Kan sebenarnya ada pilihan kata-kata yang mungkin tidak begitu menyakitkan, Leh. Ya kan kadang-kadang kalau soal lisan, gue ngomong dulu, mikir kemudian. Yang gue rasain, gue omongin. Gue lihat apa, gue ngomongin gitu. Gue kadang-kadang begitu keluar, keluar. Sama kan? Sama persis sama dia. Iya. Kadang-kadang nggak, tapi gue tidak ada niat menjatuhkan ya. Betul. Iya. Cuma pengen komentar aja. Ya, Gue tidak berniat menjatuhkan. Kalaupun gue ngomong yang misalnya dianggap ngeledek, gue nggak pakai hati. Itu mah ya selewat aja. Kalau gue muji, gue pakai hati. Lu kalau seorang Soleh sampai muji, Beneran gue muji. Wah suka. Kalau gue misalnya ngatain yang jelek, ya udah cuma bisa pengen komentar aja. Kok ini jelek udah gitu. Nggak ada yang najis jelek, enggak. berdasarkan satu penilaian lu, kedua juga bahwa lu juga termasuk orang yang ketika menilai sesuatu juga bukan asal ngomong kan. Iya. Ada data-data di belakang itu. Biasanya yang gue omongin tuh orang udah tahu bener. Cuma kadang orang nggak berani ngomong, itu doang. Oh, lu berasa lu sebagai seorang messenger, penyampai pesan. Enggak segitunya sih. Kayaknya terlalu berat bebannya ya. Okay. Tapi lu ngerasa gak sih lu jadi sosok yang seperti itu? Ya nggak tahu ya, gue sih nggak mikirin orang lain ya. Makanya gue pengen ngomong aja. Jadi kadang-kadang iya sih yang diomongin bener, tapi emang mendingan jangan diomongin gitu. Cuma kan ya itu tadi kadang-kadang gue nggak tertahan. Begitu keluar, ya keluar gitu. Karena ada satu kasus nih, waktu itu gue pernah dimarahin sama dia. Ada kawinannya Ajis. Jadi ngebahas tentang istri-istri yang pergi sama teman-temannya. Terus gue cerita,
bini gue apa, gue cerita pokoknya gitu. Intinya adalah bini gue mau pergi sama teman-temannya. Terus gue bilang gue nggak mau karena gue nggak biasa ditinggal sama bini gue gitu. Akhirnya terus dia yang marah-marah, nggak boleh gitu Wen, istri juga punya kehidupan, izinin, nggak boleh. Terus gue bilang lah ini kan rumah tangga gue lah, kalau ikut campur. Tapi gua melihat di sorot mata Ayu yang aduh aku ingin dong berangkat tapi nggak berani. Lu harus lihat matanya. Iya, gua nggak diizinin sama Wendy. Tuh, Wen. Dia setiap hari ngurus rumah tangga, ngejagain anak. Terus tiba-tiba aku mau liburan me time, tidak boleh sama suamiku. Gimana perasaannya, Wen? Tapi gara-gara dia, akhirnya ya, percaya nggak percaya, gara-gara dia ngomong begitu dengan santainya gitu. Walaupun pada saat itu gue adu argumen sama dia, lo biarin aja deh orang gue nggak bisa ditinggal. Ya nggak bisa begitu, lo nggak boleh egois. Istri juga punya kehidupan, kasih dia kesenangan segala macam. Kan lo percaya sama dia segala macam. Paling cuma berapa hari, iyalah. Tapi gue nggak bisa, ya nggak bisa lah. Terserah gue dah, orang rumah tangga gue. Tapi berapa waktu kemudian, akhirnya gue kayak sempet jadi kayak apa iya gue salah? Apa iya kayak gue terlalu ngekang istri gue? Istri gue juga butuh me time segala macam. Akhirnya waktu itu istri gue mau ke Bali sama temen-temennya. Gara-gara gue ingat omongan dia, akhirnya gue izinin istri gue. Tuh kan, omongan gua tuh selalu benar. Cuma kadang orang suka denial atau kayak yang enggak lu nyebelin enggak. Setelah lu pikirkan baik-baik seiring berjalannya waktu, si Soleh bener juga ya. Enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak ke situ sih, tapi lebih ke arah bahwa lu tuh cuma penebal doang, Le. Bukan karena alasannya lu, Tapi dari bertahun-tahun lu menikah baru gara-gara gua omongin kan lu. Jangan-jangan gua bener. Iya sih, bini gue baru pergi sekali sama temen-temennya tuh setelah belasan tahun menikah ya baru kemarin doang. Tuh, berarti gua menyelamatkan pernikahan lu. Gila kali. Tapi gara-gara kasus itu juga akhirnya gua setelah belasan tahun berani memasukkan orang lain ke dalam kamar gua. Karena gua tidur aja ditemenin sama Uing. Karena gua takut sendiri, gua iseng gitu. Dan Apa yang istri lu gua takutin sih kalau sendiri ya, Bang? Ya kayak gua takut jadi lu aja, Le. Apa urusannya jadi gua karena tidur sendiri? Bukan. Gua ngerasa lu di tengah keramaian lu tuh sendiri. Oh. Karena orang-orang kan nggak suka sama lu. Kayak tadi sebelum mulai ada temen gitu. Mau pulang naik naik ojek kan. Bang Wendy udah. Masuk aja ke dalam. Gak enak sama Soleh. Enggak, mendingan kita nemenin lu daripada ngobrol sama Soleh. Gue bilang. Ngapain juga. Kenapa sih lu suka banget ketika ada sebuah masalah tuh lu bukan yang kayak agree, disagree, selesai gitu. Kenapa harus banyak argumen-argumen yang terjadi? Ya kan gue juga punya opini atas hal itu. Ya kalau nggak diomongin daripada dipendem, kepikiran nanti. Gue pada pengen ngomong gini. Ya emang nggak boleh orang komentar? Boleh. Iya. Ya orang cuma kadang-kadang suka, ya ngapain sih? Ya kan gue cuma komentar. Maksudnya kan sebenarnya masalah itu bisa cepat selesai tanpa harus ada komentar itu. Ya kan penasaran. Apa sih yang lu penasarin apa sih? Lu ya, pengen ya lihat. gatel aja kayak nggak gitu. Menurut gua gini. Ya gua orangnya kalau gua punya opini, gua harus memastikan orang lain tuh tahu opini gua tentang hal itu daripada gemes. Ya kan mumpung ada di depan mata. Oke. Tapi ketika opini lu ternyata tetap berseberangan dan akhirnya keputusan yang diambil tidak sesuai dengan opini lu? Ya udah, namanya juga demokrasi. Keren. Gua kan orangnya demokratis, Iya, menghargai konstitusi. Kenapa lu nggak terjun ke dunia politik sekalian? Males ngapain urusin negara? Capek loh, udah rumah aja yang gua urusin, ngapain ngurusin, udah pakai baju rapi, mikirin berapa juta orang yang harus dipikirin, nambah-nambah urusan dalam hidup. Tapi kan lu pinter, Le. Ya dalam hal tertentu, kalau dalam hal politik gua nggak pinter, gua ngapain ngurus-ngurus gitu. Lu pinter berdebat sama orang. Ya berdebat, tapi kalau politik mungkin gua nggak ngerti lah. Ya lu kan keahlian lu dalam berdebat itu kan bisa lu gunakan untuk kepentingan rakyat. Enggak, gua nggak mau jadi politikus karena menurut gua jarang yang tulus kan. Aduh. Oh, anjir, tahu-tahu dipotong gitu ya. Wah, anjir. Nih.
Produser udah seneng nih. Gua potong, gua taruh di TikTok. Anjing. Tanpa konteks tiba-tiba wah anjing. Udah tahu. Iya kan kalau menurut gua kalau kita maksudnya di dunia hiburan, oh ya udah memang orang juga jelas ngelihat oh Wendy Soleh aktif di gini di dunia hiburan nyari duit, ya memang nyari duit orang tahu. Kalau politikus kan mengatasnamakan rakyat atau apa, ujung-ujungnya kan kadang-kadang pada nyari duit juga. Kalau kita mah jelas, emang Nyari ya duit, kalau entertainer mah memang nyari duit, memang sambil menghibur, tapi ya tujuannya memang mencari duit. Ya kalau ini kan, tujuan lu kan harusnya jangan mencari duit, tapi di tengah jalan kan, memanfaatkan kekuasaan supaya mencari duit kan jadi kayak, aduh kayak nggak tulus ya. Ya mungkin ada yang tulus. Tapi terhitung dan mungkin nggak kelihatan juga pada akhirnya kan. Iya, cuma gitu. Emang menurut lu orang-orang yang mencalonkan atau apa niatnya murni ingin membuat apa kondisi jadi lebih baik? Lu tuh kerja di majalah. Artis TV tidak mau berkomentar, takut kontroversi. Setahu gue yang murni cuma susul ya, selebihnya iya, nggak ada. Sama bensin yang di pinggir jalan, Nah. bensin murni. Enggak ya kalau itu kan apa maksudnya balik lagi ke niatan awal lah ya. Kita nggak pernah tahu juga karena menurut gue juga ya kalau kita ngomongin politik pusarannya kan luar biasa kuat. Ya ada yang kalau kita lihat ini kayaknya orang bener nih karena udah bertahun-tahun dia masih konsisten terus nggak yang kelihatan ngaco-ngaco tapi kan sebagian besar kayak kok ini gini sih. Nah lu termasuk orang yang mendukung nggak ketika teman-teman sejawat kita terjun ke dunia politik? Gue sih mendukung selama kelihatan misalnya dari dulu emang dia mah dari dulu ada juga track record ngomong misalnya gue pengen ini jadi bukan sesuatu yang baru. Kalau tiba-tiba kok ini tiba-tiba ini lu nyari duit doang. Kayak siapa? Ya. Nggak enak teman sendiri soalnya. Kalau gue ceritain kan nanti, dia ternyata mencari uang. Ya kan kalau kayak misalnya kayak teman kita kan banyak yang inilah yang memang keterjun politik. Ketahuan kan yang dari dulu memang pengen jadi politikus, emang dia ngomong gitu. Nggak yang serta-merta gara-gara kayaknya demi melancarkan job gue politik aja deh. Politik aja. Anda juga punya kan teman seperti itu? Lu pernah di Playboy ya? Orang nanya ditanya makanya gue bilang si Aji pakai dia bintang tamunya kan. Enggak maksud gue ya balik lagi ya. Ya balik lagi maksudnya kayak temen gue pun berhasil masuk. Ada yang berhasil masuk, ada juga yang gagal gitu. Ya, balik lagi ya we never know ya. Kita nggak tahu niatnya seperti apa, kita nggak tahu aplikasinya nanti seperti apa dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kita mendoakan yang terbaik. Iya. Gue setuju sama lu sih. Kalau gue tuh lebih prefer, kalau boleh jujur lebih prefer orang-orang yang memang mau terjun ke dunia politik paling tidak dia ada track record sebelumnya. Iya, zaman di kampus ternyata aktivis kampus atau memang dari dulu dia sering ngomong-ngomong, gue pengen deh jadi ini. Betul. Gitu. Atau enggak dia maksudnya aktif. Benar sebagai aktivis misalkan menyuarakan kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Jangan tiba-tiba nggak ada track record apa-apa terus mencalonkan diri. Ya semoga sih ya bener kerja ya. Ya semoga pas bener jadi politikus ya beneran dimanfaatkan ya dia amanahnya lah ya. Gila ngeri banget obrolan kita. Enggak lah. Ya gue ngomong gini karena gue baru ngomongin politik cuma sama lu. Sama yang lain nggak pernah berani karena gue tahu lu punya kapabilitas di situ sebenarnya. Lu kan jurnalis. Ya kan walaupun jurnalis entertain ya. Ya kan? Lu ada ke sih maksudnya kerja di sebagai jurnalis yang memang bisa dibilang medianya media berat? Enggak, gua nggak pernah. Gua sekali doang dulu tahun 2000 gua kerja di tabloid ekonomi dan bisnis. Enggak nyaman gua. Karena gua nggak suka nulis berita-berita ekonomi gitu apa. Gua pengennya ya berita-berita hiburan khususnya musik ya. Jadi gua pas kerja itu tuh tahun 2000 gajinya gede gitu, ukuran gua yang mahasiswa tiba-tiba
gue dapat gaji, oh gede banget, berapa kali lipat dari uang jajan gue. Tapi ternyata uang tidak bisa menutupi kegelisahan gue. Gue nggak nyaman di sini wawancara pengusaha atau apa. Kayak aduh duit gede, ternyata kalau ngerjain nggak nyaman, nggak enak juga gitu. Jadi makanya gue sejak saat itu, udah deh gue pengen kerja di yang gue sukain aja. Gue nggak mau karena semata-mata uang gitu. Syukur-syukur gue suka pekerjaannya, uangnya gede gitu. Uangnya gede. Itu yang paling ideal dah. Iya. Nah kalau stand up sendiri, Leh, Nah, bisa jadi bisa jadi masuk ke circle stand up tuh awal mulanya? ya kan gue gara-gara ini nge-MC. Oh. Nge-MC di Rolling Stone. Jadi gara-gara gue nge-MC sendiri lucu, ya tiba-tiba ada yang ngajakin stand up, terus gue bikin video, terus tiba-tiba komunitas stand up berdiri, ngelihat oh si Soleh punya video stand up, diajakin komunitas, diajakin Metro, udah gitu aja. Padahal gue nggak ngerti stand up. Sampai sekarang pun gue kalau nanya sama anak-anak, teori tahu kayak apa sih, premis, setup, punchline, begitu dipakai gimana caranya dibikin? Ada premis, ada setup, ada punchline. Prakteknya gimana nih gua nggak ngerti. Berarti lu nggak selama lu stand up lu nggak menggunakan metode-metode itu Enggak, gua dari 2011 cuma ngomong gua pengen komentarin ini karena menurut gua lucu. Udah aja gitu kepikiran gua. Orang-orang yang tahu gua dari zaman MC di Rolling Stone sama sekarang gua stand up, mereka mah ini mah dari dulu juga sih soalnya begini, cuma dulu nggak dinamain stand up. Karena gua nge-MC sendirian, suka komentar-komentar, orang pada ketawa. Jadi orang-orang penonton dulu ada namanya acara Rolling Stone Release Party, ngelihat gua stand up sekarang mah, ya ini mah dulu juga sih soalnya begini, tapi nggak disebut stand up. Makanya teknik gua tuh baru mempelajari teknik pas udah stand up. Oh, ada tekniknya ternyata ya. Set up, punchline, callback apa. Tapi gue bingung menerapkannya dalam ini praktek. Nah jadi gue coba misalnya, gue ngelihat ini, gue komentarin. Gue ngelihat ini, gue pengen punya gue punya pendapat sama sesuatu, ya udah gue komentarin aja. Kayaknya lucu. Tapi gue kalau ditanya di bedah, ini premisnya, ini gue nggak terlalu paham. Gue juga kadang-kadang suka nanya, materi gue ini premisnya apa ya? Setupnya yang mana, punchline-nya mana? Mungkin kalau premis sekarang udah mulai ngerti. Oh, premis itu kan ide. Tapi begitu ditanya ini setupnya gimana, punchline-nya gimana, gue nggak terlalu paham. Makanya materi gue kan nggak ditulis. Lu sama sekali gak nulis materi? Enggak, gue cuma poin-poin doang, buat nginget doang kalau mau stand up misalnya tentang ini, udah gue cuma tulis poin-poin. Nanti gue bayangin ngomonginnya gini ya udah. Makanya kan materi gue kadang-kadang di sini lucu banget, di sini nggak lucu, di sini terlalu lucu biasa gitu karena gue nggak rapi. Kalau anak-anak kan ditulis, jadi dibawain di mana aja materi sama nih. Materi premis tentang ini dibawain di mana sama kalimatnya dimulai dengan ini, diakhiri dengan ini. Nah, kalau gue kadang-kadang kemarin lucu banget, gimana gue bawainnya lo suka lupa. terus tiba-tiba nggak terlalu lucu, salah gue bawainnya karena lupa. Gue cuma inget aja, komentarnya tentang ini. Lu berarti pernah ngerasain ketika lu stand up ngebom tuh pernah? Iyalah, pernah lah. Apa yang dirasain sih lah? Gerah. Gerah lah. Apa lagi lo? Di panggung gede, lampu terus anjir gak lucu lagi. Gerah aja, anjir gak lucu kan gerah. Ya baru 5 menit, 10 menit lagi ngapain nih? Ya gerah aja, keringetan pasti aja. Yang jelas kerasain gerah itu, anjir gak lucu. Untung udah lunas nih. Untung kontraknya stand up comedian gak ada tuh, tidak lucu uang kembali kan. Tapi lu gak ada beban ketika misalkan lu ngebom? Dulu gua ada beban, awal-awal berkarir, 2011, 12 sampai 13 gua sempat ada beban kayak, aduh gua sedih, kayak gak enak, kepikiran gitu, aduh ini gimana, aduh lucu. Tapi pas waktu awal-awal gua tuh sempat mau berhenti stand up. Tahun berapa tuh gua ada akhir tahun, ada job akhir tahun, bulan Desember ada RUPS gitu, bank gede. Itu hari terakhir di tahun itu. Terus gue bilang sama manajer gue cariin jobnya MC aja deh, gue nggak betah stand up, deg-degan. Terus kalau nggak lucu pulangnya kepikiran berbulan-bulan. Taunya pas gue niat berhenti, di hari itu pecah banget. Terus manajer gue nanya, gimana jadi berhenti nggak? Ternyata gue masih lucu ya. Akhirnya gue sempat menyiasatinya dengan bawa opener.
Oh. Misal gue 15 menit, gue ajak, dulu tuh opener gue David Dorbianto. Oke. Si David, gue bilang ke manajer gue, tambahin aja budgetnya nanti berapa juta buat opener. Jadi kalau manggil gue dapat dua komik, 5 menit opener, baru sisanya gue. Dulu setelah David Dorbianto kan juara, nggak mungkin jadi opener. Gue ajak Ricky Watimena. Nah setelah 2 tahunan ada opener, gue baru tenang. Udah gue berani sendiri. Terus mereka juga kasih kan udah ini. Akhirnya gue mikir gini, nggak lucu pun nggak akan mengganggu hidup orang. Misalnya gue stand up di sini, nggak lucu. Lu kan nggak akan pulang kepikiran, aduh si Soleh kenapa nggak lucu? terus tiba-tiba lu sama Ayu di rumah, yang kenapa? Si Soleh nggak lucu. Terus tiba-tiba lu jadi, yang kok kamu bad mood? Enggak, tadi si Soleh kok nggak lucu ya? Kan nggak akan sampai orang misalnya, nggak akan sampai rumah tangga berantem. Iya, betul. Nggak akan sampai ada orang misalnya nih mau kerja, tiba-tiba efektivitas kerjanya jadi terganggu. Aduh kenapa si Soleh nggak lucu? Nggak segitunya hidup. Kita tuh pelawak tuh maksud gua, ketika kita melawak nggak lucu, nggak akan membuat dunia hancur. Beda kalau misalnya pejabat kerja nggak bener, bisa hancur negara. Kalau kita ngelawak nggak lucu, nggak akan hancur dunia. Paling juga hancur, jelek gitu doang. Paling, ternyata si Soleh nggak lucu. Ya udah gitu doang. Tapi lo nggak mikirin orang yang udah bayar lo? Ya kan paling mereka, ya udah nggak usah dipanggil lagi. Udah. Oh yang penting lo udah Oke. Kan lagian juga kalau gua lucu, jarang dipanggil lagi di situnya. Paling, ternyata stand up berhasil, kita panggil komika yang lain yuk. Nggak akan balik lagi ke gua. Beda kalau MC bisa berulang. Ya walaupun gua pernah sih satu perusahaan 3 tahun berturut-turut sampai materi gua ngulang. Ada gua ngerosting orang terus, Mas saya juga tahun lalu diginiin sama Mas, sama kalimatnya. Terus dia nggak sadar. Ya makanya gua bilang juga, kan kalau kita lucu, paling dicari lagi pelawak yang lain. Kalau kita nggak lucu, udahlah, nggak usah ada stand up lagi. Kan rezeki gue sama aja nggak. Toh kalaupun gue nggak lucu di sini, IO lain nggak tahu, atau misalnya event-event lain nggak tahu. Tapi kan bisa nyebar informasi itu. Tapi kan belum tentu. Tapi misalnya tiba-tiba, enggak kok di gue mah lucu. Soalnya gue bahkan sampai sekelas yang terkenal lucu pun gue pernah dengar, iya ini si ini nggak lucu, padahal lucu mulu. Ada aja orang yang menurut kita, si ini mah nggak pernah gagal. Gue pernah ketemu sama promotor, kita pernah ngundang ini mas, tapi nggak lucu. Hah? Gue pikir dia udah yang paling lucu. Selalu semua orang bilang lucu, gue nggak pernah lihat dia nggak lucu. Saya ketemu satu kali, iya kita pernah ngundang ini, ternyata nggak lucu ya orangnya lah. Kan maksud gue pelawak maksudnya seterkenal lucu apapun pasti bakal nemuin momen nggak lucu. Orang gue nanya Abdel juga, iya gue juga pernah tuh nggak lucu. Sampai berantem satu bar kan, dia bilang gara-gara dia ngelawak sama teman sama apa siapa gitu, dia bilang dia ngelawak nih, yang mabok bilang nggak lucu, yang sadar bilang lucu, pada berantem berdebat lucu nggak, jadi berantem di bar, jadi dia malah sembunyi di bawah meja gara-gara pada berantem mendebatkan si pelawak yang dianggapnya tidak lucu. Jadi gue maksudnya kayak sekelas Abdel aja, iya gue juga, ya maksud gue ya sama kayak penyanyi pasti pernah fales, pelawak juga pasti pernah nggak lucu. Jadi ya udahlah itu hal biasa dan nggak akan misalnya lu meninggal bangun-bangun mandro buka terus apa ditanya terus kenapa kamu di event ini garing? Nggak akan, nggak ada, nggak itu orang cuma ketika seseorang meninggal cuma ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, tidak ditanya kenapa kamu sebagai pelawak pernah tidak lucu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Lu berarti emang di hati lu terdalam pengen juga jadi musisi sebenarnya? Pengen. Dulu kan gara-gara Iwan Fals gue pengen jadi penyanyi. Cuma suara gue fals. Dulu tuh gue gara-gara Iwan Fals gue pengen main gitar, nyanyi anjir keren sekali gak. Kalau bisa begitu. Makanya gue suka iri kalau ngeliat kan anak-anak pada bisa nyanyi tuh gue tuh nggak iri sama harta benda, gue sama skill iri. Keren.
Suka anjir anak-anak. Tapi lu kan bisa lu coba lu latih, Le. Udah pernah. Terus? Capek. Capeknya? Sakit, gua lagi SMP kan belajar tuh. Belajar main gitar. Terus kan kalau belajar gitar enaknya gitarnya nyetem ya, kesetem. Gua nggak bisa nyetem. Oke. Pas gua belajar, genjreng-genjreng kok nggak enak suaranya, serba salah. Ini gua mau nyetem nggak bisa. Udah mah gitarnya fals mulu, gua genjreng-genjreng. Terus pas nemu kunci F, sakit. Kunci F ini kan. Terus, udahlah gua bilang, nggak usah nama-nama urusan dalam hidup lo udah. Dari situ gua tahu. Kayaknya emang gue tidak punya bakat dalam bermain gitar, padahal baru belajar gitar ya berapa 3 bulan. Udahlah kayaknya gue nggak ada bakat udah. Tapi kan gini, Le. Ini maaf ini menurut opini bodoh gue aja ya. Bermain gitar itu adalah skill standar yang harus dipunyai sama cowok. Enggak Bisa lah. nggak bisa. Minimal cowok tuh harus bisa kunci, tahu kunci C, F, G. Tahu gue, cuma maininnya nggak bisa. C, D, E. Ya kalau tinggal tahu chordnya apa, tinggal mainin. Itu tadi gitar gua fals, nggak enak dimainin ya. Kencang. Zaman dulu belum ada tuner, zaman dulu gua Ya kan maksud gua kenapa lu nyerah cuma gara-gara faktor itu? Kan lu bisa cari gitar yang Ya kan gua orangnya gampang menyerah. Udah gitu kalau mau kan ada buku chord zaman dulu kan nyanyi kan. Jreng, aduh nyanyi gimana? Begitu mau nyanyi ini nggak pindah. Begitu ini harus pindah gua nggak nyanyi. Ayo. Nambah urusan nggak? Kayaknya, udahlah tidak semua orang harus jadi musisi. berarti lu benar-benar mengikuti perkembangan musik sampai sekarang ya, Le? Ya lumayan lah. Kalau menurut lu ATF gimana? Ya lucu lah. Itu kan band lucu, udah itu aja. Udah itu. Kan yang gue bahas band nih, bukan Iya, grup lawak. tapi gini. Kok jawaban lu lucu sih? Dia memang band lucu. Orang nonton ATF bukan berharap musik yang bagus. Berharap ketawa. Oke. Lah apa yang lu mau harapkan dari band yang personanya Andre Taulani, ada Boyen. Ya orang pengen ketawa. Tapi kan musikalitasnya tinggi semua, Le. Iya tinggi, tapi kan ya mereka di situ bukan karena musikalitas tinggi. Ya sama Andre mah udah susah lah mau, maksudnya orang kan juga nggak akan berharap ayo dong main yang rapi. Ya lucu aja. Orang juga terhibur, maksudnya dimaafkan kalaupun mainnya salah atau berantakan. Karena ya memang ngejarnya ketawa. Kalau ngejar bagus mah lihat Dewa atau Sila ya kan. Iya benar-benar. Ya kan mereka juga sadar, kemarin kan si ATF bikin klip kan. Iya, Terus gua tanya klip. lagunya apa? Lagunya yang si Duo Maya kalau nggak salah ya. Teman Tapi Mesra katanya. Terus si Andre bilang, kita bikin lagu baru juga belum tentu ada yang nonton. Nah, bagus sadar, udah cover aja lah. Kan maksudnya kalau si Tepi kan sudah tidak perlu membuktikan lagi dirinya musisi, bandnya udah bagus. Vincent juga kan punya band Good Night Electric. Nah Andre doang nih yang memang dia pengen jadi musisi kan dulu terus terhambat kan, maksudnya perkembangannya. Nah ya udah sekarang orang juga ngarepinnya lucu. Andre juga orang bawain lagu dia yang Stinky doang kan kalau lagunya. Iya benar. Ya udah ATF mah band lucu, udah maksudnya orang kalau nonton itu nggak akan berharap ayo kita menikmati sajian musik yang luar biasa, enggak. Pasti promotor juga ngundang ATF bukan karena musiknya. Ya musiknya nomor 2, yang pertamanya kan lucunya. Coba kalau ATF nggak usah ngelucu gitu, Andre serius. Oke kita bawakan lagu berikut ini. Pasti nggak akan diundang lagi tuh. Tapi kalau lu diundang sama ATF untuk ikutan main bareng sama mereka? Nah gua nggak bisa nyanyi makanya. Main gitar? Boro-boro. Ya maksudnya nyari lagu yang nggak ada kunci F-nya. Ya kan bisa aja, Le, maksudnya kan. Ya harus dicoba, Le, maksud gua. Masa gua mau, lu kan punya anak cowok kan? Iya. Terus lu nggak ngajarin anak cowok lu gitar? Iya gua ngajarin gimana, gua aja nggak bisa. Ya biarin aja lah, nggak usah dipaksain dia juga. Gua juga ada gitar di rumah, dia cuma ngeliatin doang gitu.
Berarti lu nggak pernah nyanyi bareng istri lu, main gitar berdua? Iya, gitu? emang lu suka gitu? Ya enggak. Nah. Lu jangan sampai nama gua, kan gua nanya lu kan musisi. Kalau gua Iya, ketahuan kan gue beda. penikmat musik. Kan lu rapper, lu pernah nge-rap sama Ayu? Dibalikin. Ayo, 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 ayo. Istriku, ayo. Ya Allah, salah mulu gua. Lu kalau sama bini lu Apa? Ayo. lucu apa ngeselin? Ngeselin gitu. Kata bini lu gitu. Pokoknya bini gue pernah komen, tuh akhirnya satu Indonesia tahu kamu nyebelin. Gara-gara Ya pokoknya banyak lah maksudnya kejadian apa orang apa sih komentator tenis terus diprediksi Ya, terus oke. apa pokoknya orang-orang pada cerita si Soleh nyebelin. Bini gua ngomong, tuh akhirnya mereka ngerasain yang aku rasain. Ya gua mah nggak apa-apa orang sebel selama ngomong langsung ke depan gua. Oke, oh iya gua nyebelin ya. Iya oke gitu. Daripada diomonginnya di belakang kan. ya bener. Setidaknya Bener, gua kan nggak pernah ngomong di belakang. Iya, lu kan ngomong ke gua langsung, lu nyebelin leh gitu. Iya emang. Gua mah apa adanya. Gua mah apa adanya. Ya nggak apa-apa, gua mendingan gitu, mendingan orang bilang lu nyebelin lah ya udah. Tapi lu, sorry, anak satu, Dua. Gimana seorang Soleh sebagai seorang ayah itu gimana? Oh gua bapak siaga ya, siap antar jaga. Makanya gua kan sampai sekarang anak gua SMP masih gua antar jemput. Gua kalau ada misalnya ada undangan podcast nih yang jamnya bentrok sama anak gua nggak usah lah, malas gua. Gua harus yang di luar jam sekolah gitu. Kecuali kalau kerja ya, kalau syuting atau off air kan beda lagi. Itu mah itu kerja. Kalau cuma undangan-undangan podcast yang gua jam berapa? Enggak, gua kalau misalnya jam 12 nih atau jam 11, so anak gua kan keluar jam 12 yang TK. Gua nggak mau. Atau misalnya jam sekarang anak gua jam 4 keluar, nggak bisa gua kalau deket-deket jam itu. Jadi gua pengen utamain anak gua. Gua pengen dulu dari zaman gua belum punya anak, pas bini gua hamil, gua bercita-cita gua pengen punya banyak waktu luang supaya gua bisa hadir buat anak-anak gua. Gua kerja secukupnya aja, yang penting apa kerja cukup buat hidup dan jalan-jalan, ya udah nggak usah ngoyo harus banyak materi apa harus kaya raya atau apa enggak. Gua pengen gua ada di perkembangan anak gue pengen lihat dari dia bayi sampai dia minimal sampai SMA aja, karena kalau udah kuliah kan pasti udah bisa udah dia juga udah nggak mau bareng-bareng sama kita kan. Hidup sendiri lah ya. Iya, gua tipe bapak yang gitu, yang gue pengen ada terus buat karena gua kan bapak gue udah meninggal, gua kan kangen bokap. Gua nggak punya bokap, nah gua kan masih jadi bokap, nah gua hadir, maksud gua ini mumpung anak-anak gua masih punya bokap, jadi gua usahakan sebisa mungkin gua hadir buat mereka. Tapi lu mencontoh itu dari bokap lu juga. Bokap gua biasa aja karyawan, jadi bukan yang tipe ada di rumah kayak gua terus, jadi dia kerja, jadi ya gua juga nggak terlalu deket gimana sama bokap gua, bukan yang curhat atau apa menceritakan masalah keluarga atau menceritakan hal-hal gua biasa aja sama bokap gua. Tapi ya sampai akhir hayatnya dia, kalau misalnya zaman gua masih belum kawin, setiap gua pulang ke Bandung dia jemput malam-malam di terminal. Oke. Ya itulah maksudnya. Kadang-kadang gua tuh kayak apa ya? Dulu waktu gua remaja kadang-kadang suka sebel sama bokap gua, nasehatin mulu tuh. Terus ternyata baru tahu pas gua udah jadi bokap, ternyata dia omongnya benar. Terus kayak gua kadang-kadang suka menyesal ya, kayak gua menyesal deh gua pernah sebel sama dia gara-gara nasehatin gua. Padahal kan dia cuma nasehatin, ngapain gua marah sama dia cuma karena nasehatin gua. Kalau sama istri lu termasuk yang romantis? Enggak sih. Bini gua suka komplain, maksudnya suka nyindir-nyindir gua tuh pernah lagi zaman pacaran, kan bini gua suka ngomong pengen bunga mulu. Lagi di Dago nih, di Jalan Dago Bandung. Lagi di lampu merah. Ada tukang bunga tuh yang 10 ribuan apa yang kembang-kembang setangkai. Sayang, kamu mau bunga nggak? Pak, bunga. Nih. Terus dia marah. Enggak gitu caranya. Lah, ini dikasih bunga lu marah. Katanya pengen bunga. Terus kan apa? Kalau ulang tahun, kalau anniversary dia suka. Bentar, lu ngasih bunga tuh kayak beli kacang rebus.
Kok kaca nggak gitu? Maksudnya nggak. Katanya pengen bunga. Iya nggak ada bridging gitu maksud gua gitu. Iya kan dia pengen bunga. Ada bunga? Mau? Udah. Malah kamu kok gitu sih? Nggak gitu caranya lah. Pengen bunga. Ya lu setelah itu maksudnya nggak ngobrol, maksudnya maunya kamu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Ya dia nggak ada? bilang harusnya jangan gitu, diam-diam apa tiba-tiba kasih bunga. Cuma kan gua tuh nggak suka memberikan sesuatu yang gua suka. Gua tuh nggak suka bunga. Lah, kalau memberikan sesuatu yang harus Kalau misalnya lu nih bini gua, suka, ya lebih enak misalnya, saya beliin tas dong, saya beliin sepatu. Oh kalau tasnya gua suka, nggak apa-apa. kok gitu? Gua lebih seneng misalnya nih, dia beli sepatu, wah bagus ya sepatunya, atau dia beli tas, oh bagus ya tasnya, ya udah, gua beliin. Kalau bunga tuh nanti layu. Tapi gue sekarang udah mau memperbaiki, kayak berapa tahun, 2 tahun terakhir ini gue kalau dia ulang tahun, gue inisiatif, gue kasih bunga, surprise. Keren. Anniversary, gue kasih bunga. Keren. Cuma kadang suka, ini buat apa sih bunga-bunga? Tapi kan gue udah mulai menerima bahwa tidak semuanya harus gue sukai kan. Kalau bunga memang ya istri suka, kan gue nggak ngerti bunga tuh yang bagus apa. Nah ini lo berbanding terbalik dong ketika lo menasihati gua untuk memberikan waktu luang buat istri gua jalan-jalan sama temennya. Lu meminta gua untuk mengerti perasaan bini gua, sementara lu sendiri nggak berusaha mengerti perasaan bini lu. Gue mengerti, cuma gue suka males menjalankannya. Ya itu lo nggak jalanin. Kalau lu ngerti, lu paham, lu rubah. Sekarang udah kok 2 tahun terakhir dia ulang tahun gue kasih bunga. Tiba-tiba pagi-pagi selamat ulang tahun. Wah, diposting sama dia kan ya berhasil. Kadang-kadang suka ini loh kalau beli bunga kan misalnya nih besok ulang tahun. Gua pulang malam, tukang bunga udah pada tutup. Terus gue mau umpetin di mana di rumah, kalaupun beli dari siang ketahuan, bingung itunya loh, bingung kayak ini menyiasatinya gimana nih, menyembunyikan supaya jadi surprise. Ngumpetinnya susah, kayak aduh ini naruhnya gimana, naruh di mobil nanti pas mau ngejemput kelihatan ada bunga kecium baunya gitu. Kebetulan 2 tahun terakhir ini selalu pas momennya dia kerja, ada waktu nih gue buat ke tukang bunga, gue umpetin, besok paginya. Udah berubah kok udah. Udah ini berapa kali dia. Aku pikir kamu nggak akan ngasih bunga. Karena gue kebayang loh kalau jadi istrinya soleh-solihun terus lu nggak ada perubahan gitu ya, maksudnya men-treat istri kita, pasangan kita dengan ya gue juga nggak setiap waktu gitu kan. Tapi kan kadang-kadang istri juga butuh momen-momen itu kan, momen bahwa dia merasa dihargai, merasa dibutuhkan, merasa disanjung dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Iya, dia juga sering ngomong gitu. Tapi ya itu kalau soal bunga tuh kayak kayak menurut gua apa sih? Ya selain bunga misalkan gitu loh. Enggak, dia mah bunga doang yang dia selalu itu bagus loh, istri lu cuma minta bunga loh. Gua mah lebih sering, sayang aku beliin tas dong. Berapa? Oh ya udah nanti gua lihat dulu kerjaan gua ada. Ya udah bisa. Enak. Bagus, misalnya tasnya bagus ya udah kepake kan kalau dilihat dipakai sama dia jadi kelihatan cantik atau jadi keren. Kalau bunga kan nggak bisa lu bawa. Iya. Ya tapi gua udah berubah kok, tenang. Iya. Gua udah berubah, gua udah beli. Lu tanya aja bini gua udah dua ulang tahun gua memberikan bunga, anniversary gua kasih bunga. Jangan minta macam-macam kan istri lu yang penting. Iya. Tapi lu pengen ngedidik anak lu seperti apa, Leh? Gua mah pengen anak gua tuh jadi ayah yang seperti apa? yang ini sih tegas, tapi pengennya dia mau cerita sama gua apa yang dia rasakan, karena gua nggak begitu ke orang tua kan, nggak cerita ini gini, biasa aja cuma cerita, nggak pakai, kalau ada masalah nggak bercerita sama orang tua kan, ceritanya sama temen. Nah gua pengennya anak gua tuh punya kepercayaan kayak gitu, pengen deket lah, terus kayak kalau ada apa-apa lu cerita sama gua, pengennya sih gitu. Cuma kan nggak tahu ya kalau dia udah remaja ya atau udah gede bakal gitu apa enggak. Oke, sekarang kita ngobrolin prediksi. Prediksi sekarang gimana menurut lo? Ketawa nih. Udah jarang chat lucu ya. Kayaknya orang-orang banyak masalah hidupnya sih.
dulu kan kita ketawa-ketawa mulu ya. Iya. Waduh ini lucu. Sekarang kayaknya si Andre aja suka marah-marah. Ini kok Grip udah sepi, udah nggak lucu lagi. Gua juga nggak tahu. Kan gua mah dari dulu juga cuma pembaca. Iya, betul. Sama, kita kan membaca. Iya, kan? nah ini nih pemain-pemain kuncinya kok pada nggak lucu lagi gitu. Udah jarang motoran juga. susah Iya, juga. sibuk. Iya, sibuk. Iya, bener. Ya nggak tahu ya. Tapi menurut lu prediksi lu buat prediksi ke depannya kayak gimana lah? Nggak usah dipikirin lebih lah kayaknya. Gue mah senang aja maksudnya. Gua sama prediksi terlepas dari sekarang udah pada jarang ngelucu di grup. Gue mah seneng punya ya keren lah maksudnya kita tuh anjir keren nih ada klub motor isinya 13 orang terus ngaco-ngaco. Keren aja menurut gue kayak akan nggak pernah terpikir gitu kita punya apaan sih ini tuh kayak nggak jelas kan ini tuh apaan sih klub motor atau grup lawak atau apa. Tapi menurut gue lucu aja jadi orang-orang sekarang kalau jaya gitu. Ya seru aja gue maksudnya terlepas dari segala macam drama yang ada di baliknya. Gue mah seneng sama prediksi. Kalau ada satu nama yang harus keluar dari prediksi, lu pilih nama siapa? Siapa? Gak tahu. Tumben dia nggak jujur ya. Dia kalau jujur kan dia tinggal begini ya. Kan kita udah berjanji. Iya, betul. 13 tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Iya. Meskipun di tengah jalan nanti ada yang nyebelin, terima aja. Ya, betul. Udah, makanya lu sabar-sabar aja menghadapi gua. Lu terjebak bersama gua. Seberapapun nyebelinnya gua, nggak akan bisa gua ditendang. Iya, bener. Terima aja, Bener. Wendy Armoko. Enggak lah. Maksud gue senyebel-nyebelinnya soalnya memang ya kadang-kadang di tongkrongan kan memang butuh orang-orang kayak lu lah. Bener. Kalau enggak kita nggak ngobrol. Soalnya tuh jatuhnya kan public enemy ya. Kalau nggak ada dia tuh kita nggak ada pembahasan gitu. Jadi kayak kalian deh. Kalau nggak ada Sandy Amun pasti kalian nyariin gitu. Karena nggak ada yang dibahas kan. Kalau lagi argumen ini sama persis lah sama lu. Ini ngomong apa, dia paling yang ada aja jawabannya. Ngebalik ini ada aja. Dan dia sekarang lagi aktif nih untuk ikut komunitas stand up. Walaupun ketika disuruh stand up sih banyak. Tapi gua ngeliat dia ada prospek. Bagus lah buat dinamika pertemanan kan. Enggak buat jadi tukang hipnotis mah ada. Ada prospek. Apalagi yang lu mau cari dalam hidup lu, Leh? Gua pengen naik haji doang udah sekarang. Pengen naik haji sama beli Land Cruiser. Amin. Cuma harganya seharga rumah kan? Iya. Kenapa lu pengen beli mobil itu? Gagah. Gua tuh suka kalau ngeliat Land Cruiser, tapi harganya 2M. Duniawi ya. Dia punya mimpi ya. Ketika dia sadar kayaknya nggak mampu, dia kayak ngebela diri gitu. Duniawi ya. Ini orang emang. Gue cuma dua itu, pengen naik haji sama beli Land Cruiser. Kalau itu kan bisa dibilang bentukan pencapaian secara spiritual dan material ya. Kalau secara skill, sutradara udah, jurnalis udah, stand up comedian udah, pemain film udah gitu. Lu pengen doing something apa lagi lah? Sebetulnya ya semua yang ada di profesi gue udah dikerjakan ya. Sekarang tinggal lakunya aja. Gue belum pernah laku. Paling itu doang sih kalau gue bikin karya selalu maksudnya ya relatif tidak laku lah ya. Kayak film gue mau jadi apa cuma 120 ribuan. Reuni Z cuma 147 ribuan. Kemarin dokumenternya Raisa 10.800. Terus si Star Syndrome 45.000. Tapi lagi-lagi gue kadang-kadang berpikir dari dulu juga gue mah bikin karya tuh tidak pernah dinikmati buat orang banyak. Jadi dari zaman gue kerja pertama di MTV Tracks, pembacanya sedikit.
yang tahu majalahnya juga sedikit. Terus ke Playboy lebih sedikit lagi, walaupun seluruh Indonesia tahu tapi yang baca sedikit. Iya. Rolling Stone sedikit pembacanya. Gua siaran di radio yang ya pendengarnya sedikit. Jadi kayaknya memang gua mah ya udah aja gitu. Maksudnya nggak, kalau bikin karya nggak, bukan sesuatu yang dinikmatin banyak orang atau ya apa. Dan lu nggak menuntut diri lu untuk menyenangkan banyak orang pada akhirnya. Iya kan, gua mah mengerjakan sesuatu yang penting gua seneng dulu. Guanya seneng, ya udah gua kerjain. Mau bikin dokumenter gua seneng lah. Bikin film, gua seneng ceritanya gitu. Ya, tapi ya sekarang mah kayak semua banyak yang udah tercapai. Gua dulu berpikir gua nggak mungkin rekaman. Tiba-tiba gua diajakin rekaman di studio sama Thomas Ramdhan. Ada dia bikin project solo. Tiba-tiba, ayo ngisi vokal di sini. Nah itu? Tapi bukan nyanyi, Nah, terus? spoken word. Oh kayak puisi, kayak Ngobrol aja. narasi. Oh, Iya, ngobrol. kayak narasi. Dia ada ngasih. Kan tiba-tiba lu sama basis Gigi. Gila, gue bilang, rekaman di studio, gua take vokal, terus si Thomasnya bikin lagu berdasarkan ini, dia ngasih contoh moodnya kayak gini, lu rekam deh suara lu. Tiba-tiba si Thomasnya bikin lagunya kayak gini deh. Kan kayak secara ya kan dulu gue pengen jadi musisi lah, ini tiba-tiba gue punya karya sama musisi, jadi kayak udah tercapai gitu. Ya sebetulnya kalau dalam hidup mah ya itu aja, rata-rata sih udah. Ya masa santai itulah ya. Iya, gue dulu pengen punya Harley, udah punya Harley. Udah dari kecil gue cita-cita cuma satu, kalau dunia pengen punya Harley, udah kecapai. Jadi ya, maksudnya dalam hidup ya tinggal naik haji. Bener. Iya bener, mimpi cuma punya Harley udah kecapai ya. Iya, dulu gitu mimpi gue yang spesifik dari kecil, gue pengen beli Harley, udah. Pengen punya Harley, udah. Sekarang udah jadi kayak yang lain mah ya udah. Sama ya remaja pas kuliah pengen nonton Rolling Stone, udah. Udah nggak perlu Ya lagi. selebihnya mah gue ya sekarang bonus gue aja udah. iya, gue pengennya gue dari zaman kerja gue pengennya gue nggak terlalu harus banyak kerja tapi duit gue cukup. Mencukupkan diri. Iya, itu aja. Yang penting gue kerja masih santai, gue nggak terbebani dengan pekerjaan, tapi duit gue cukup. Gitu. Maksudnya gue mau ngapa-ngapain gue cukup. Ya alhamdulillah sih. Le, sebelum kita tutup obrolan yang bermanfaat ini, Le, satu kata yang mewakili hidup lo apa, Le, dari dulu sampai sekarang? Syukur. Syukur. Soleh-solehun di Om Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.